Nah, ini potensial. Ya, ini bills list. Bill list. Ini bill listnya. Ini dia perbarui setiap saat. Jadi ada publisher yang dicurigai. Ada stand. Aku belum buka-buka lagi ini perkembangannya. Standalone jurnal. Apa ya ini? Vanity Press. No peer review is promised by publisher. Jadi pernah itu suatu saat kita menemukan Monica. Penyanyi Monica itu siapa tuh? Agnes Monica. Itu bikin jurnal ilmiah gitu loh. Ada yang tahu nggak Agnes Monica itu siapa? Nyanyi, Bu. Penyanyi. Penyanyi. Bikin jurnal ilmiah dan itu bisa masuk. Ini masuk no peer review as promised by publisher. Jadi langsung masuk seperti begitu kita serahkan itu langsung aja jadi dipublish di Vanity Press. Nah, publisher mana yang dicurigai berdasarkan riset dari Biotis? Nah, ini this is an archive version of the build list, a list potensial predatory ya. Yang di ini rajin sekali, dia itu seorang librarian. Jeffrey Bial. Go to update ini, jadi kita untuk mengetahui itu jangan sampai kita terperosok, ini bisa diklik update-updateannya. Ada berapa? Aku nggak ngitung nih. Saya dulu ketika sekolah itu kan nggak ngerti macam kayak gini nih. Dan tidak ada yang ngasih tahu. Pada waktu itu belum ketahuan bahwa ada yang jurnal-jurnal macam kayak gini nih. Nah, teman saya itu ada yang lolos masuk kayak ginian dan orang itu nggak paham. Dewan Guru Besarnya juga belum paham waktu itu. Lulus tahun 2000 berapa ya? 2011 barangkali dia 3 tahun atau 4 tahun itu selesai. Sayanya lebih lama, lebih enjoy sekolah. Jangan ditiru ya. Nah, ada namanya Eco Journal e-Learning Institute. Nah, inilah. Jadi, coba yang dipublish kemarin itu di mana? Ya, oleh si yang itu si BL itu. Nah, di samping oleh Jeffrey Bios itu juga oleh ini. Oleh ini. Sampai ada sampai ada ininya, webnya. Predatory Journals Organization bisa ada banyak nih. Saya kan punya nih. Saya sampai deg-degan tadi itu keringetan. Jurnal aku dulu itu dia itu termasuk di sini nggak sih gitu ya. Nah, saya tuh punya ya tadi itu. Nah, sorry. Saya dulu itu kan nggak ada yang ngasih tahu, silakan Bu Erna ini jurnal. Ya, aku juga pilih-pilih waktu itu. Nah, ini kan saya punya publikasi nih. Jurnalnya IJRTE, International Journal on Recent Technology and Engineering. Nah, kita cek yuk. Mudah-mudahan ini tidak termasuk di dalam ini. International Journal on Recent Technology. Ini Predatory Journal Publisher List, Pak. International Journal. IJ. International Journal
of Recent RS. Research ya, kan recent kan? Nah, ICRTE. Mudah-mudahan yang saya dulu itu tidak termasuk. Aku bikinnya sengsara. Sampai aku komunikasi kepada Yang Maha Esa. Gitu maksudnya untuk penurunan rumus-rumusnya itu tidak mudah aku mendapatkannya. Nah, tiba-tiba masuk ke predatory kayak gitu. Nah, ini teman-teman, ya mudah-mudahan jangan sampai kita itu membuat asal aja, jadi harus komunikasi sebelum ke publikasi, harus konsultasi kepada dosennya mau dipublikasi kemana. Jangan tiba-tiba aja sudah, baru kemudian lapor. Telat. Gitu ya. Dan ini bisa di-refresh. Ini setiap saat itu yang baru-baru. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita itu sudah pernah publikasi lewat conference, email kita dikenal, dan kita akan diajak oleh orang-orang untuk masuk ke jurnalnya. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang terkenal itu tidak sampai mencari. Tidak sampai mencari pemasoknya. Tidak tidak sampai mencari suppliernya. Nah, kita berlindungnya kemana? Nanti kita itu carinya misalkan pakai Simago. Simago.com. Nah, tampak ini, tampak yang lain? Kelihatan, Bu. Ya, ini jurnal ranking. Nah, ini yang tertinggi itu kayak gini nih. SJR, Simago jurnal rankingnya itu berapa? Ini Q1. Kita nanti Q1 juga ya? Hah, ini ada nih. Nah, ini kita bisa download. Dan dia secara berkala memperbarui. Ini kan pusing ya kalau mencari kayak gini nih. Kita download, nanti kita bekerja di mana, nanti berapa, SJR-nya berapa. Begitu. Nah, saya tuh berkewajiban untuk menerbitkan buku panduan. Jadi sejak awal itu kita sudah tahu kita nanti mau masuk ke Q berapa. Sudah ada sudah ada yang baru, pedoman yang baru. Jadi saya kemarin menunggu pedoman yang baru muncul, baru kemudian saya olah menyesuaikan dengan prodi kita. Ini teman-teman, caranya misalkan nature itu tinggi nih, nature itu ya, nature itu tinggi. Ini yang tinggi ini kedokteran ya. Ini cancer, machine learning nih, machine learning nih tinggi nih, machine learning, biologi molekular, ekonomik, nature, cancer, ini biologi nih, materials, ekonomi, politik juga, political ekonomi, ekonomi ini jelas ekonomi, nature dan seterusnya ini nanti akan kami rumuskan kita nanti ke arah mana. Demikian teman-teman, ada pertanyaan? Ini Simago JR, Journal Ranking. Jadi kalau ada terbitan itu kita bisa cek di sini apakah dia itu masuk ISN-nya masuk ke rankingnya dia. Dan ini juga misalkan Scopusnya ini ada kaitannya ya. Scopus. Nah, Bu Era ini kecil nih. Kebanyakan jadi ini.
Jadi struktural. Nah, ini kelihatan. Kalau misalkan profesornya, cari misalkan profesornya itu bidangnya apa. Misalkan profesor siapa aja. Autors. Siapa misalkan profesor Adia ya. Aloysius Adia Pramudita. Ini affiliation-nya Telkom University. Gimana sih nge-tap ini kok hilang? Nah, kita cari search. Ya, not found. Berarti salah ininya. Dia gitu aja ya. Not found. Kok Pandita? Wah, salah nih. Misalkan cari Itu afiliasinya masih belum lengkap, Bu. oh, gitu ya. Back. Oh iya, Masya Allah. Telkom University. Nah, nih. Jadi Scopus ini indexing yang dianut oleh Republik Indonesia. Ada indeksing yang lain, ada gitu, tapi pemerintah menetapkan ini sebagai indexing utamanya. Ini jadikan bisnis oleh si penciptanya, jadi kita harus beli. Nah, ini Profesor Adia itu dokumennya yang masuk ke Scopus itu 77. Kalau saya yang tidak masuk itu yang ICRTE tadi itu loh, nggak masuk. Yang bahasa-bahasa Indonesia itu nggak masuk. Jadi di samping Scopus itu ada WUS. WUS itu singkatan apa sih WUS? World of Science itu indeksingnya WUS. Jadi macam-macam. Ada Sinta yang bahasa Indonesia, yang internasionalnya di samping Scopus juga WUS. Ada yang lain lagi ya? Saya nggak ingat. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita misalkan masuk IEEE, kalau pengelolaannya benar, itu bisa diindeks oleh Scopus. Jadi meskipun IEEE itu ada yang ngawur-ngawur. Jadi pilihlah misalkan conference itu yang umurnya sudah lama, dia sudah berkali-kali. Nah, itu berarti coba dicek apakah dia sudah terindeks di Scopus gitu ya. Jadi kan sebelum masuk ke IEEE conference itu kita masuk ke yang namanya pengelolaan conference itu namanya itu EDAS. EDAS Info. Mungkin sudah pernah kenal ya ini ya, teman-teman. Ya, ini harus punya akun, ya kita rawat, ya kita isi macam-macam. Nanti itu misalkan mau submit paper itu di sini itu ada informasi sampai ribuan paper. Ini kebanyakan IEEE. Jadi yang di luar IEEE ini tidak masuk. Jadi kayaknya aman gitu loh masuk ke sini itu. Kita pilih
sudah biayanya mahal, kitanya sengsara, waktunya kita bikinnya lama, kemudian kita masuk ke predatory tadi. Nah, kalau conference itu senangnya adalah perkembangan itu cepat, kita bisa ikuti. Kalau kita membaca masuk ke jurnal, waktunya lama gitu ya. Informasinya memang lebih lengkap, tapi kita tuh membaca hanya ke naskahnya. Tapi kalau misalkan ke conference, itu kita bisa mendapatkan networking. Kemudian kita bisa berdiskusi dengan teman-teman yang hadir di sana. Jadi memang di awal itu ketika hasilnya kita sedikit, ya kita sarankan publish di conference. Conference internasional itu ada yang diselenggarakan di Indonesia, tapi begitu ya teman-teman, suasananya itu beda. Kalau misalkan kita internasional beneran, misalkan kita di negeri orang yang tidak memungkinkan kita di luar bahasanya mereka, nah itu biasanya orang tuh serius. Bener, kita diskusi, presentasi, gitu. Habis itu diskusi itu dikejar terus, gitu ya, dikejar sampai kita itu istirahat itu juga masih banyak diskusi, makan siang itu juga terus dengan jadi suasananya tuh kondusif. Nah, beda kalau yang misalkan internasionalnya diselenggarakan oleh komunitas kita, IEEE Indonesia, IEEE Komsok maupun IEEE apa satunya lagi, IEEE Indonesia Section, IEEE Komsok gitu ya. Nah, ini suasananya beda. Jadi orang enggan bertanya gitu ya, malu gitu. Mungkin bahasanya juga kurang bagus, bisa jadi bahasa Inggrisnya kurang bagus. Jadi nggak berani membuka pembicaraan, tidak berani bertanya. Begitulah jeleknya kita. Jadi kalau kita bisa lepas gitu ya, alhamdulillah. Nah, nanti kita akan merasakan ini bagi teman-teman yang misalkan sudah mempunyai studi awal dan misalkan promotornya itu merestui, itu bisa mencoba untuk menegakkan benderanya. Ada flagnya. Ya, supaya orang mengenal riset kita. Jadi kita mencari teman barangkali di seberang dunia mana gitu itu sedang sama-sama bekerja di area tempat kita melakukan riset. Kita bisa ditukar-tukaran, bisa kolaps dan sebagainya gitu. Nah, ini sampai banyak ya teman-teman. Ini gratis kok masuk ke EDAS itu, silahkan masuk ke EDAS. Jadi mau ke belahan dunia mana itu boleh nggak tahu dibatasi sampai berapa kali ya. Ini misalkan luar negeri itu ya kalau yang dekat misalkan Malaysia boleh, Singapura boleh, kan murah. Saya dulu dengan masuk S2 itu saya paksa untuk ke yang dekat misalkan ke Malaysia Johor, Malaysia ke kota KL. Ya boleh aja gitu ya sambil mengenal bangsa lain, budaya, lingkungan, menambah pergaulan. Nah, paling tidak di luar komunitas kita. Kok jelek-jelekin sih? Eh, ya gimana? Kita kan mau mendapatkan masukan yang banyak terhadap apa yang kita kerjakan kan. Jadi ya begitu deh. Keluar dari komunitas kita. Ada pertanyaan? Adakah? Belum ada, Bu. Belum. Baiklah.
Materinya sudah habis nih. Kita ngomongin orang sini dosa sama Pak BL. Loh, kita kan ngomongin perbuatannya ya, bukan orangnya. Dosa ini Bu Erna, ini gibah. Dia merusak gitu ya. Mestinya kan pemimpin itu ya yang bisa ditiru gitu ya. Memberikan contoh yang baik gitu. Tapi kan begini deh. Contoh yang tidak baik. Terus apakah ada yang lain? Oh, mungkin aku pernah cerita yang perihal sel punca. Kemarin aku sudah cerita ya, sel punca ya, sudah. Udah, Bu. Punca ya. Nah, itu contoh-contoh penipuan. Terus nanti kita bahas apa akibatnya kalau seandainya kita melakukan pelanggaran. Ngeri. Jadi IEEE itu sudah menerbitkan buku gitu ya, panduan perihal treatment sanksi bagi pelanggar-pelanggar itu. Aku baca itu hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jadi kita gunakan, misalkan mungkin Profesor Rizal memberi ajaran menggunakan tool. Contohnya menggunakan apa ya? Kemarin untuk membuat tata laksana yang baik. Menggunakan apa? Aplikasi Mendeley. Menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, kita kan kalau kita free itu katanya cuma menyimpan cuma sampai 1000. 1000 apa nih? 1000 dokumen. Lebih dari itu dia tidak mampu. Harus bayar. Kita bayar dong gitu kan ya. Nah, dia bikinnya juga susah. Nah, itu benar mempermudah pekerjaan kita. Bisa dihubungkan dengan Word. Mungkin bisa dihubungkan dengan latex. Saya nggak tahu sih hubungan dengan latex apakah bisa gitu ya. Tapi benar, misalkan kita membaca, jangan sampai kita membaca kemudian kita melupakannya. Harus ada artefaknya. Harus ada bekasnya. Jadi komputer ini sebelah kiri kita baca, sebelah kanan itu Mendeley. Mendeley untuk menyimpan apa yang kita baca yang ada di pikiran kita terhadap bacaan itu. Nah itu kalau kita perlu kita tinggal ngeklik, aku dulu udah membaca ini tinggal ini. Terus kita tinggal memasukkan itu di dalam makalah kita. Dalam riset kita, dulu ini menyimpan. Jadi membuat critical review, membuat critical review ya, critical review itu yang penting. Kemudian review paper pendukung itu ada di situ. Nah itu manis sekali. Jadi tinggal panggil itu dan dia mau sistem apa penulisan referensinya. Nah, tinggal mengubah-ubah aja dan celik. Nggak kayak zaman saya dulu. Wah, ini diubah satu-satu, aku tulis di Excel, kemudian dipindahkan. Zaman dulu belum ada otomatis Word-nya seperti itu. Jadi serba manual, jadinya manual. Manyun gitu.
Nyimpennya dulu di mana gitu ya. Dulu itu belum terbiasa membaca menggunakan elektronik gitu ya. Kita copy itu sampai banyak, kemudian kita bikin coretan gitu ya. Kemudian kita lupa, dulu paper mana ya itu yang kita baca. Itu nyimpennya di mana? Aduh itu. Bikin satu citasi kan sekarang ini minimal membuat satu publikasi itu minimal 25 papernya. Nah, minimal 25. Kemarin saya bikin, belum terbit sih. Eh, saya bikin itu sampai di atas 40 untuk satu paper itu. Hmm, Gimana nih Pak? Kalau nggak pakai yang bantuan dari Mendeley kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi ya marilah kita update, literasi komputer kita. Aku ini juga menasihati diriku sendiri nih. Karena biasanya mak-mak ini lately telat, jadi aku tolong dong ajarin gitu ya. Kadang-kadang yang ngajarin nggak teliti, nggak telaten gitu ya. Nah ini apa lagi nih? Wah ini mesti cari gara-gara ini. Ya gitu, kalau biasanya datang itu bawa masalah. Kita mah berusaha mandiri, kalau sudah mentok baru kita berani merepotkan orang. Mak ini kayak gini nih. Begitu teman-teman, jadi tool itu digunakan, dioptimalkan supaya memudahkan pekerjaan kita, jangan sampai lupa menaruhnya di mana. Jadi untuk manajemen ini ya, manajemen referensi. Dan membuat kita lebih hati-hati. Jangan sampai eh disangkap lagi ya, hanya gara-gara kita lupa tidak mencantumkan referensinya dari mana. Hmm. Terus apa lagi? Nanti ada definisi dari ini. Plagiat itu juga termasuk dalam ini ya, etik gitu ya, etik. Di kampus ini yang namanya mencontek, plagiasi itu termasuk pelanggaran berat. Pelanggaran berat itu artinya sanksinya maksimal DO. Jadi benar-benar teman-teman hati-hati. Bukan menakut-nakuti ya, hati-hati. Kemudian kalau ada gambar, itu yang bikin kita itu lama ya. Lama untuk membuat suatu karya itu karena kita harus menggambarnya. Jika ada sinyal yang tidak jelas, kita harus melakukan rekonstruksi sinyal. Ada yang gambar yang ada grafik yang tidak jelas, juga kita bisa melakukan rekonstruksi terhadap grafik. Nanti kita akan eh, ada bagian bagaimana membuat eh, makeover. Makeover dari gambar, grafik, ini yang diizinkan ya. Jadi hasil pengukuran kita itu tidak jelas, kemudian kita makeover tidak melakukan penipuan, tapi hanya untuk memperjelas dari apa ya yang jadi eksperimen kita. Misalkan nih kita eksperimennya itu ada di dapur. Maksudnya di dapurnya lab gitu ya, ada panas, ada panci, ada buntu, ada ya macam-macam. Kalau di gambar, di foto beneran itu nggak cantik, nggak ada cantik-cantiknya gitu ya. Kita bikin skemanya dipercantik ya. Nah itulah arts-nya di situ. Nah, aku nggak ngerti arts kayak gitu deh. Makanya ini nggak dapat yang tinggi-tinggi nih. Nanti aku hire ke orang-orang yang pintar-pintar yang bikin arts itu. Nah, kemarin juga di semester ini ada 3 konferensi AEEE yang masuk nih, Mbak. Jadi aku juga pusing. Dan satu jurnal internasional. Nah, yang satu itu dengan hasil kerja dari mahasiswa bachelor yang dimana kita tuh berdarah-darah untuk mengangkatnya menjadi paper IEEE. Kita benar-benar gotong royong dengan pembimbing yang lain supaya hasil kerjanya itu
bisa dimasukkan ke kelas IEEE meskipun itu online. Ya, kalau yang onsite kita nggak kuat nih. Ya, online. Nah, mereka supaya memenuhi syarat cum laude gitu ya, karena harus menjadi presenter, menjadi apa nih presenter ya, autornya itu sekaligus presenter. Jadi yang teman yang lain itu sebagai supporter, kitanya juga supporter dan ya macam-macam. Nah, kita bayari, kita ini supaya pantas gitu dia layak di konferensi IEEE. Dan jangan lupa proofreading itu penting supaya kita tidak terpaku pada masalah bahasa. Meskipun banyak tool, ya kalau dari segi grammar gitu tuh menggunakan ChatGPT kan sudah bagus gitu ya, tapi belum tentu itu tuh sesuai gitu ya. Harus ada sentuhan manusia. Kemudian juga ada tool-tool grammar, ada Grammarly. Ternyata kalau kita menggunakan itu kan satu paragraf, padahal kan namanya eh, naskah itu ada kaitan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Kemudian masalah artikel itu dan itu tuh kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, kemudian ada nah gitu itu ya. Jadi perlu bagaimanapun ada sentuhan manusia. Kalau kita misalkan lupa istilahnya ya kita gunakan tool-tool itu paling tidak kita bisa mewakilkan apa yang kita maksud dalam tulisan kita. Tapi masalah benar salahnya, kasihkan aja kepada proofreader. Tapi perlu dibaca juga karena kadang-kadang mereka bahasa ya. Masalah engineeringnya itu enggak lihat dulu. Jangan di ini semuanya begitu jadi langsung jeger. Nah, gitu nanti barangkali juga perlu dilihat lagi. Itu teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke. Nanti ada tugas. Tugasnya gimana? Nanti akan saya susun supaya memahami benar apa yang dimaksud dengan di sini. Karena etika ini dibahas dalam 2 sesi ya. Jadi kemudian tugas itu minggu depan kita bicarakan di kelas. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini masuk semua ya. 9. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah saya akhiri. Itu nggak ada pertanyaan? Yes. Belum dulu, Bu. Belum ada sih, Bu. Ya, nanti mudah-mudahan jelas. Baik, filosofi kan harus banyak ngomong nih, kalau aku banyak diamnya. Kuliah ngomong terus nih. Baik ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman di forum ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Kita akhiri kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini. Sama-sama.